Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan memaparkan hasil seminar proposal saya dengan judul Peran Bunyai Robiah Adawiyah dalam Penanaman Karakter Integritas Santri Studi di Pondok Pesantren Salafiyah Kebon Jati. Sebelum saya ke latar belakang, saya akan menjelaskan alasan saya memilih penelitian ini, yaitu yang pertama, karena memang menurut saya di pondok saya itu sangat detail sekali dalam penanaman karakter santri, karakter integritas santri, mulai dari sholat, baca Al-Quran, semua santri itu harus bisa lancar dan juga betul dalam panjang pendeknya dalam membaca Al-Quran. Yang kedua, peran Bunyai Robiah Adawiyah. Nah, ini peran Bunyai Robiah Adawiyah ini yaitu sangat penting karena beliau adalah pemilik pondok ini. Kenapa kok Bunyai yang menjadi peran utama Bunyainya bukan kiainya? Karena memang Bunyai saya itu dia keturunan dari turunannya langsung dari sebelum Bunyai saya. Jadi yang pertama yaitu Kiai Ubed, itu ayahnya Bunyai. Jadi memang kiainya suaminya Bunyai itu hanya seorang suami, bukan turunan dari atasan. Jadi pendiri pertamanya itu kan Kiai Ubed. Nah, Kiai Ubed ini mempunyai anak 7, diantaranya yaitu Bunyai Robiah Adawiyah ini. Terus cara penanaman karakter integritas Bunyai Robiah Adawiyah ini yaitu dengan berbagai macam, yaitu salah satunya biasanya setiap hari itu pasti ada kajian kitab seperti kitab Riyadhus Shalihin, kitab Tafsir Jalalain, kitab Kifayatul Azkiyah, Nasrul Ibad. Nah, Bunyai saya itu juga nggak memfokuskan untuk anak kelas 1 Tidaiyah sampai kelas 6 itu biasanya dikasih kajian yang namanya kajian namanya yaitu kajian yang menerangkan tentang masalah sholat, cara-cara membatalkan sholat, dan juga cara membersihkan najis, cara tayamum gitu. Nah, sedangkan untuk yang kelas sanawiyah sampai atas ini biasanya difokuskan sama kajian yang namanya yaitu kitab Kifayatul Azkiyah. Nah, kitab Kifayatul Azkiyah ini di dalamnya menjelaskan tentang bagaimana menjadi ibu rumah tangga yang baik, menjadi istri yang baik, cara mengagungkan suami biar membentuk keluarga yang harmonis. Nah, sedangkan juga ada biasanya Bunyai bukan hanya memfokuskan kepada misal kalau yang sholat itu salat berjamaah dan membaca surat yang lain atau membaca wirid itu sudah biasa. Tapi Bunyai saya itu juga memfokus kepada yang udzur, dan yang udzur ini diwajibkan membaca wasilatul harian. Jadi mereka yang enggak sholat, mereka tetap membaca sholawat, yaitu yang diwajibkan 1 hari 1 kali. Nah, di pondok saya juga ada rutinan yang dilakukan oleh santri. Yang pertama yaitu muhadharah, yang mana di dalamnya ada mengajarkan santri belajar MC, qiraat, khitbah atau pidato, dan juga doa. Nah, gunanya biar mereka waktu di kalangan masyarakat mereka ditunjuk menjadi seorang, ayo kamu jadi MC, mereka langsung bisa. Karena memang di pondok saya itu Bunyai berpatokan sama kalau santri saya itu
harus bisa segalanya. Nah, melihat realita yang terjadi di pesantren, terdapat beberapa santri yang memiliki karakter yang kurang baik. Padahal di pondok saya itu Bunyai itu terkenal sangat mensewu nggih, koyo ngamukan ngoten. Ngamukan karena Bunyai saya itu langsung terjun ke santri. Kalau misal santrinya ada yang tidak ikut jamaah, pasti Bunyai saya langsung, loh ini kenapa kok tidak ikut jamaah? Ini kenapa kok tidak ikut jamaah? Akhirnya langsung ditegur, anaknya langsung dibukani. Terus rumusan masalahnya, yang pertama yaitu bagaimana peran Bunyai Robiah Adawiyah dalam penanaman karakter santri di pondok pesantren Salafiyah Kebon Jati. Yang kedua, bagaimana strategi Bunyai Robiah Adawiyah dalam penanaman karakter santri di pondok pesantren Salafiyah Kebon Jati. Yang ketiga, bagaimana faktor pendukung dan penghambat Bunyai Robiah Adawiyah dalam penanaman karakter santri di pondok pesantren Salafiyah Kebon Jati. Selanjutnya pendekatannya yaitu menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu pendekatan penelitian yang dipilih oleh peneliti. Pendekatnya mendeskripsikan secara jelas mengenai bagaimana peran Bunyai Robiah Adawiyah. Di samping itu, peneliti dilakukan dengan cara mengembangkan konsep penelitian ini dengan mengumpulkan fakta namun tidak menguji hipotesis. Adapun jenis penelitian ini yaitu penelitian studi kasus. Sedangkan peneliti memilih informan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yang mana suatu teknik dalam menentukan sampel non probabilitas, yang mana jenis purposive sampling bertujuan mencari informan dengan kriteria yang ditentukan sebelumnya. Sedangkan kriteria informan dalam penelitian ini yaitu Bunyai Robiah Adawiyah, ustadzah, pengurus, dan perwakilan santri dari setiap jenjang. Untuk yang kemarin memang saya pakai sesuai umur. Nah, karena saya di pondok pesantren kan banyak santri. Nah, itu saya merasa kesulitan kalau saya ambil lewat umur. Jadi saya ambil dari setiap jenjang. Yang pertama, jenjang jenjang kelas Ibtidaiyah siapa, kelas 2 Sanawiyah siapa, kelas 3 Aliyah siapa. Dan kehadiran dan peran peneliti yaitu informan atau lembaga yang diteliti juga harus mengetahui keberadaan peneliti ini, dan penelitian ini sebagai pengumpulan dan utama, artinya penelitian ini tidak dapat diwakilkan. Terus lokasinya yaitu di Pondok Pesantren Desa Kebon Jati, Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan. Sumber datanya yaitu data primernya menggunakan 6. Yang pertama Bunyai Robiah Adawiyah selaku pengasuh pondok pesantren. Yang kedua Aisyah Mutlaqina yaitu selaku ustadzah. Yang ketiga Maisaro selaku pengurus, dan juga Inayatul Robbaniyah selaku kelas 5 Ibtidaiyah. Yang kelima Masliha selaku kelas 2 Sanawiyah, dan yang keenam Bina Kamaliyah selaku kelas 2 Aliyah. Teknik pengumpulan data yang pertama yaitu observasi. Saya observasinya tanggal 9 November, yaitu saya izin kepada Bunyai untuk melakukan penelitian di pondok tersebut. Yang waktu tanggal 6 Maret 14 saya memulai dengan mengikuti secara langsung kegiatan para santri. Sedangkan wawancaranya yang pertama yaitu Bunyai Robiah Adawiyah, Aisyah Mutlaqina, Maisaro, Dina Kamaliyah, Inayatul Robbaniyah, dan juga Masliha. Teknik analisa data yang pertama yaitu reduksi data, penyajian data, dan juga penarikan kesimpulan dan verifikasi. Sedangkan pengecekan keabsahan data yang pertama yaitu perpanjangan waktu, yaitu saya
yang telah disebutkan tadi. Yang kedua, meningkatkan ketekunan. Sedangkan yang ketiga yaitu triangulasi. Yang pertama, triangulasi sumber, yang mana saya mengobservasi dan juga mewawancarai informan tersebut, terus mendokumentasikan dan juga mengarsipkan. Yang kedua, triangulasi teknik, dan yang ketiga, triangulasi waktu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.